Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Kemarin kita membahas musaqah sebelum ju'alah. Nah, ini ada 3 istilah yang harus kalian ketahui, dan ini mirip-mirip. Dan ini mirip-mirip. Musaqah itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya mukhabarah, seperti yang pertemuan kali ini. Ya. Mukhabarah. Mukhabarah itu ya, orang mengasih tanahnya, ya. Misalkan gini, saya punya tanah. Saya bilang ke Bilal, silahkan kalau kamu mau nanam di tanah ini. Terus bibitnya dia bawa sendiri. Dan ini berlaku di tumbuhan apapun, padi, semuanya. Nanti hasilnya persenan. Ingat ya. Jadi saya ini modalnya tanah. Bilal dia nanam. Seakan-akan saya menyewakan tanah saya, paham? Tapi upah sewanya bukan kayak di ijarah. Bukan dengan bi'iwadin maklum. Upahnya dengan apa? Dengan hasil panen. Ya. Taib. Lah, ini namanya mukhabarah. Di mazhab Syafi'i mukhabarah ini haram. Mukhabarah ini haram. Kenapa? Ya kalau Bilal mau nyewa tanah, dia bayar aja sewa berapa tahun? Setahun. Ya udah bayar berapa? Ya, Miftah ya. Bayar berapa? Jangan pakai hasil panen. Ini majhul, nggak diketahui. Jadi ini mukhabarah. Sekarang saya tanya pertanyaan ya. Apa perbedaan yang bisa antum simpulkan akad musaqah dengan akad mukhabarah? Perbedaannya yang bisa memberikan perbedaan apa? Silahkan angkat tangan. Zangki, satu perbedaan apa? Hah? Apa? Nggak dengar saya apa? Yang satu itu apa? Mukhabarah bawa bibit sendiri. Kalau sudah ada pohonnya, itu perbedaan. Betul, masih banyak lagi yang lain. Silakan. Apa? Kalau musaqah cuma terbatas rumah sama. Betul. Bagus, perbedaan juga apa? Antum tadi mau angkat tangan kan? Ada apa? Musaqah ada dalilnya yang membolehkan maksudnya. Kalau mukhabarah boleh, nggak apa-apa, bagus. Miftah. Maksudnya takyin itu apa? Musaqah juga nggak diketentukan. Itu persamaannya. Itu persamaan. Bagus, nggak apa-apa, berani. Itu persamaan. Jadi musaqah itu iwatnya gairu maklum. Karena cuma persenan kan? Mukhabarah juga gairu maklum karena persenan juga. Maklum itu adalah ijarah. Sekian ribu rupiah. Paham? Itu iftah, itu persamaan. Bagus, itu persamaannya. Yang lain perbedaan dulu. Apa, Musa? Kalau musaqah ini yang amal itu hanya nyiramnya sama perawatan. Betul. Tapi kalau mukhabarah ini semuanya dari amal. Betul, semuanya dari amil. Ya. Bagus, yang lain. Banyak perbedaan. Musaqah halal, mukhabarah haram. Perbedaan kan? Yang lain, ayo, yang lain.
Musa apa? Kalau mukhabarah amilnya tidak disyaratkan infirad. Mukhabarah amilnya Tidak disyaratkan infirad. ya sebenarnya dia nggak disyaratkan apa-apa karena dia mah nggak boleh gitu loh. Ya, dia nggak boleh gitu. Jadi nggak ada syarat gitu loh. Gitu ya. Ya tapi bagus, nggak apa-apa. Terus gini, tadi ente nyebutkan apa ente? Musyakoh cuman Iya, cuma itu. Ya, taib. Jadi itu mukhabarah ikhwah ya. Jadi mukhabarah itu, jadi hakikat mukhabarah itu apa? Nyewa tanah tapi nggak pakai ujroh. Ujrohnya majhulah gitu loh. Ini yang menyebabkan batil itu poin intinya. Jadi dia nyewa tanah untuk nanam, tapi upahnya tuh nggak ada gitu loh. Upahnya itu. Maka kalau mau sah gimana mukhabarah itu kalau mau sah? Ya sudah, mau nyewa berapa tahun? 2 tahun. Ya udah kasih uang. Atau boleh gini. Saya nyewa 2 tahun dengan 100 kintal beras. Boleh. Maklum kan? Boleh. Jadi bukan dari panennya, tapi 100 kintal beras ini bisa didatangkan dari mana saja. Nah, ini istilah yang kedua. Ada istilah yang pertama apa ikhwah? Musako. Yang kedua, yang ketiga, perhatikan ini, muzaroah. Ya, muzaroah. Perhatikan muzaroah. Muzaroah ini saya bilang ke Bilal gini, Bilal, ini saya ada tanah, saya ada padi, saya ada gandum, saya ada low baterai. Nggak apa-apa, masih lanjut kan? Ambil chargernya di kantor. Di ini apa namanya? Di tas coklat kalau nggak salah. Ya, yang lain coba cari ini terminal coba. Ente Aslan. Taib. Perhatikan. Muzaroah ini saya bilang ke Bilal gini. Saya ada tanah, ada bibit, ada semuanya. Kamu silahkan bercocok tanam. Dari awal ini, dari awal. Nyirami, nanam, mupukin dari belum ada pohon. Bibit dan tanah saya, dia kerja saja. Tapi kerjanya full. Upahnya berupa hasil panen. Upahnya majhul. Upahnya majhulah. Kalau mukhabarah itu orang nyewa tanah dengan upah yang majhul. Kalau muzaroah saya nyewa orang dengan upah majhul. Paham? Mukhabarah sama muzaroah ini sebenarnya sewa dia. Yang satu sewa tanah, yang satu lagi sewa pekerja. Kalau mukhabarah sewa tanah, kalau muzaroah sewa pekerja. Tapi akad sewa dengan upah yang nggak jelas. Jadi dua-dua ini kalau pakai akad sewa sebenarnya sah semua. Paham? Ini namanya muzaroah. Jadi muzaroah ini letak kebatalannya adalah di upah. Sebagaimana mukhabarah letak kebatalannya di upah. Bedanya kalau mukhabarah itu objeknya tanah, kalau muzaroah objeknya pekerja, orang. Paham? Nah, muzaroah ini juga sama di semua jenis tanaman. Ya, muzaroah hukumnya haram. Dan ini banyak di semua negara. Indonesia juga banyak. Namanya paron, bagi hasil. Kamu kerja di tanah saya, nanti upahnya hasil panen. Itu haram. Walaupun kalau mukhabarah ini keharamannya itu mayoritas. Tapi kalau muzaroah ini walaupun haram menurut Syafi'iyah, tetapi ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ya, seperti itu. Baik. Jadi muzaroah ini ada yang membolehkan, ulama Syafi'iyah itu ada yang membolehkan. Terus nanti kalau misalkan pas muzaroah itu nggak ada pamen gimana? Ujratul mithli. Ya, ini bagi pendapat yang mengatakan muzaroah boleh,
itu seandainya nanti panennya itu gagal, maka pemilik tanah wajib membayarkan upah mithal selama setahun itu berapa gitu kan, seperti itu. Baik, itu 3 istilah yang harus kalian hafalkan: mukhabarah, muzara'ah, musaqah. Sekarang siapa yang akan mendefinisikan 3-tiganya dengan bahasa sendiri? Angkat tangan. Siapa yang akan mendefinisikan musaqah itu gini, muzara'ah gini, mukhabarah gini, dengan bahasa sendiri? Silahkan, sebelum saya tunjuk. Man sayujarrib. Musaqat halal, muzara'ah haram, mukhabarah haram. Nah, Zangki. Kalau musaqat itu dia adalah ada orang yang punya pohon anggur sama rumah, terus dia istilahnya nyewa pekerja dan nanti diupah pakai persenan dari hasil panennya tadi. Tapi dia diperbolehkan karena ada yang karena itu terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah. bagus. Kalau muzara'ah, yang lain, karena ini udah bagus nih. Yang lain muzara'ah siapa? Muzara'ah, man sayu arif. Bagus Zangki. Muzara'ah siapa? Ayo. Kok. Silakan coba muzara'ah. Yang keras suaranya. Belum tahu. Ya, Ahnaf, muzara'ah. Untuk apa? Terus? Kenapa itu haram menurut Syafi'iyah? Kenapa haram? Yang mau jawab? Samudra apa? Upahnya apa itu? Majhulah. Ya. Menentukan persen itu membuat sah atau tidak? Haris, menentukan persen itu membuat sah atau tidak? Menentukan persen, sekian persen nanti panen itu membuat upahnya sah atau tidak? Tidak. Ya, itu tidak membuat sah. Paham ya? Taib. Mukhabarah siapa? Fatih, mukhabarah. Apa itu? Kenapa nggak sah? Limada haram. Siapa yang mau jawab? Yang lain? Habib ya? Tapi bagus. Agar muzara'ah dan mukhabarah sah, solusinya bagaimana? Yang mau jawab? Ya, Daim. Menyebutkan upahnya. Contohnya gimana menyebutkan upahnya? Salman. Gimana? Menyebutkan upahnya itu gimana? Ya. Amar gimana? Salah, bukan itu. Menyebutkan upahnya itu gimana caranya? Menentukan upahnya biar nggak majhul bagaimana? Siapa yang menjawab?
Ya, Rifan. Katanya di Hah? katanya di Jawa. Gimana? Saya sewa kamu tuh kerja di gedung saya selama setahun. Nanti saya kasih upahnya sekitar beras. Sekintal beras. Iya, itu namanya maklumah. Sekintal beras 100.000, 1 juta, itu namanya maklumah, bukan ujratul mithli. Kesepakatan, bukan ujratul mithli. Ya. Contohnya di mukhabarah bagaimana? Yang mau menjelaskan ujrohnya bagaimana? Tadi apa itu? Inti muzaraah. Kalau yang mukhabarah bagaimana? Yang sah. Yang mau jawab? Ya, Musa. Sewain tanah ini setahun buat kamu tanamin. Tahun ini mau bayar 100.000. Ya, menyewakan tanah. Saya sewakan tanah setahun membayar sekian. Bagus. Hakikat muzaraah dan mukhabarah itu apa? Yang mau jawab? Ya, Soleh. Ya, kalau muzaraah itu hakikatnya sewa apa? Nyewa pekerja. Hakikat muzaraah nyewa pekerja. Hakikat mukhabarah itu apa? Imat apa? Nyewa tanah. Ya, jadi itu penting dihafalkan. 3 istilah itu jangan lupa. Ya, jangan lupa perbedaan persamaannya dicatat nanti. Ini nyebar-nyebar ya. Nanti pas belajar malam dicatat. Tanya ke temennya apa. Taib. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Ya, muzaraah sepertinya nggak disebutkan di sini. Sepertinya. Ya, taib. Pasal tentang mukhabarah. Sedikit ya. Wahia amalul amil fi ardhil malik, dengan upah. Bi ini lil iwat, ba ini maknanya lil iwat, dengan upah. Jadi antum terjemahkan ba itu dengan upah. Bi ba'dzi ma yakhruju minha, dengan upah panenannya. Wal bidru, dan benih itu minal amil, benihnya dari yang kerja. Ya, ini hakikatnya nyewa tanah. Dia nanam benih dari dia, tanahnya milik orang, nanti bayar ke yang punya tanah hasil panennya. Hakikatnya nyewa tanah. Wal bidru minal amil. Kalau wal bidru minal malik berarti jadi apa? Muzaraah. Wal bidru minal amil mukhabarah. Mukhabarah nyewa tanah, muzaraah nyewa pekerja. Ya. Dan ini dua-duanya ini sebenarnya terkadang dibutuhkan di masyarakat ya, dibutuhkan di masyarakat. Maka kita lihat ya. Nah, ini. Imam Ibnu Mundzir, Imam Nawawi membolehkan mukhabarah. Ya, membolehkan mukhabarah. Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan muzaraah. Jadi ini khilaf. Ya, jadi kalau di masyarakat ada terjadi seperti ini, itu tidak ada masalah. Tapi harus dengan surut-surut ya. Artinya kalau ternyata tidak terjadi panen karena hama, orang yang kerja atau tanah yang ditanami itu tidak terus gratis, paham? Tetapi dikasih upah selayaknya. Misalkan udah setahun kerja ternyata nggak ada, ya setahun kerja itu biasanya kalau diuangkan berapa? Bah, itu dikasih. Setahun nanam itu biasanya berapa bayar tanah? Lah itu dikasih, paham? Jadi ketika kita katakan muzaraah dengan
musaqah dengan mukhabarah itu boleh, terus terjadi paceklik ataupun hama, itu tidak terus kan nggak ada panen, berarti nggak apa-apa ya? Enggak. Orang yang nyewa pekerja itu sudah membuat pekerjanya capek. Sementara orang yang meminjamkan tanah itu juga sudah manfaatnya dipakai orang, paham? Sehingga tetap harus dikasih upah. Upahnya apa? Ujratul mithli. Ini amar. Ujratul mithli itu di keadaan ini, paham nggak? Keadaan ketika apa? Ketika terjadi paceklik. Ya, seperti itu. Ini kalau mengatakan boleh, dan ini khilaf, nanti akan disebutkan. Bagus ya, ini masalah yang harus kita ketahui. Wahia ya. Wa idza dafa'a. Dafa'a itu artinya a'ta, memberikan. Ketika seseorang saksun memberikan ila rajulin kepada pekerja ardon, tanah, liyazra'aha, ya, untuk menanamnya, dan bibitnya dari menanam, seakan-akan nyewa tanah. Wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha, kemudian yang memiliki tanah mengatakan silakan tanam di tanah saya, tapi hasilnya juz'an makluman. Maksudnya makluman itu setengah, sepertiga, seperempat gitu loh, persentase. Maklum sebagian, bukan maklum seperti jarah. Lam yajuz dzalik. Lam yajuz dzalik. Seperti itu nggak boleh. Ya. Lam yajuz dzalik yahrum wala yasih. Ini muktamad mazhab Syafi'i. Yahrum wala yasih. Taib. Lakinnan Nawawiyah, tetapi Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu taba'an libnil Mungdir, mengikuti Imam Ibnul Mungdir. Ya, Imam Ibnul Mungdir ini imam besar. Ya, imam besar, punya kitab judulnya Al-Ijma'. Jadi beliau kitab khusus isinya masalah fikih yang ijma'. Kitab yang terkenal sekali ini, Al-Ijma' lil Imam Ibnul Mungdir. Juga Imam Ibnul Mungdir ini punya hadis arba'in, tapi bukan arba'in Nawawi, karena beliau namanya bukan Imam Nawawi, namanya Arba'in Al-Mungdiriyah, khusus hadis arba'in, hadis-hadis fikih. Ya, jadi ini Imam Ibnul Mungdir. Alhamdulillah arba'in Imam Ibnul Mungdir ini kami ngaji dengan Syekh Labib selama di mobil perjalanan Solo Madura, kemudian Madura Solo, itu selama di mobil kami baca syarah kitab Arba'in Ibnul Mungdir ini. Ya, apa namanya, Arba'in fil Ahkam bisanad ilal musannif. Dan Syekh Labib juga sedang menulis syarah Arba'in Mungdiriyah ini. Ya, seperti itu. Taib. Jadi Imam Al-Mungdir ini imam besar ya di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan mukhabarah ini boleh. Wa kadza al-muzara'ah. Taib. Afan, untuk masalah mukhabarah ikhwah, jumhur ini mengharamkan. Malik, Abu Hanifah, Ahmad radhiyallahu anhum ajmain, termasuk Syafi'i atau Syafi'iyah, madhab Syafi'i itu mengharamkan mukhabarah. Jadi walaupun khilaf itu, tapi yang haram itu banyak banget gitu loh. Yang membolehkan Imam Nawawi, Imam Ibnul Mungdir. Nah, berbeda dengan muzara'ah. Kalau muzara'ah ini khilafnya itu cenderung seimbang. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengharamkan.
Ada di dalam Syafi'iyah yang mengatakan boleh, tapi itu bukan pendapat resmi madhab, yaitu Imam Nawawi, juga Imam Ibnu Munzir, tetapi juga madhab Hambali membolehkan. Jadi cenderung muzara'ah ini lebih ringan, ya, muzara'ah ini. Maka kalau mukhabarah lebih baik gak usah, pakai akad nyewa, jangan mukhabarah. Tapi kalau muzara'ah ini memang khilafnya qawi, paham ya? Wal muzara'ah wahiyya amalul amil fil ardi bi ba'di ma yakhruj. Jadi amalul amil, jadi dia bekerja dengan upah hasilnya, tapi bijinya dari malik. Wal badru minal malik. Taib. Nah, di mazhab Syafi'i kan muktamad itu kan muzara'ah sama mukhabarah itu kan nggak boleh, ya kan? Tapi ada surah muzara'ah yang boleh di mazhab Syafi'i. Bagaimana? Apabila muzara'ah itu adalah tabaan bukan istiklalan. Muzara'ah itu ngikut, bukan berdiri sendiri. Yaitu ngikut apa? Ngikut akad musakot. Nah, tapi ini adanya di Arab ya, adat seperti ini. Contoh gini, kalau antum pernah lihat di internet ya, kalau langsung saya yakin belum pernah lihat. Wallahu alam. Ada nggak yang pernah lihat kebun kurma? Ada nggak? Jadi kebun kurma itu kalau antum lihat itu seperti hutan. Kurma itu antara pohon dengan pohon itu jaraknya bisa sampai 2-3 meter. Kemudian setiap pohon itu ada gerowongan itu diisi air. Jadi kalau orang punya kebun kurma, itu tanah yang kosong itu banyak sekali. Bayangkan kalau kebun kurma itu ada 1000 pohon, antara pohon itu jaraknya 2 meter. Sementara ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi sini, ada sisi. Jadi lahan kosong itu kayak, bayangkan luas banget itu. Lah, ketika orang akad musakot di pohon kurma, pohon lahan yang kosong ini biasanya nggak dibiarkan, ditanamin tanaman lain. Paham? Ditanamin tanaman lain. Tanaman apa? Ya tanaman apa saja. Lah, tanaman yang lain ini biasanya amil ini juga kerja di situ. Lah, akadnya apa? Muzara'ah. Kamu sambil nyiramin kurma, kamu ini nanam cabai, misalkan, atau nanam pohon apa gitu. Nanti sekian persennya hasil panennya buat kamu. Ini kan muzara'ah, ya kan? Muzara'ah, ya kan ini? Karena bukan kurma dan bukan ini. Lah, muzara'ah yang ngikut di musakot ini menurut Syafi'iyah itu boleh. Paham? Ini boleh. Karena tabaan, bukan istiqlal. Ini nggak ada masalah. Nah, ini muzara'ah yang mutafak alaih itu muzara'ah tabaan. Nah, ini. Tapi muzara'ah sendiri istiqlal kayak ini padi, ini nggak boleh. Seperti itu. Taib. Jadi al-muzara'ah at-tabaiyah sohat seperti itu. Selanjutnya, wa in akrahu iyaha, wa in akra yukri artinya ajara yu'ajiru, menyewakan. Ini antum jangan ini ya, jangan bingung. Kadang itu ijarah itu dinamakan kiraun. Muajir kadang dinamakan mukrin. Akra yukri fahuwa mukrin. Mustajir kadang namanya al-muktari, yang menyewa. Ini fuqaha sering memakai dua istilah ini berganti-ganti dengan maksud yang sama. Al-ijarah, al-kira. Ya, ini dihafalkan. Akra yukri, ajara yu'ajiru. Muajir, mukrin. Mustajir, muktarin. Ijarah, kira. Pakai hamzah. Kiraun pakai hamzah. Ala wazni apa? Ala wazni syira. Kira ala wazni syira. Seperti syiraun. Ishtara yashtari.
Isyra, iktara, yaktari, kira ismu masdar. Bukan masdar tapi ismu masdar. Jadi itu sering tuh fuqaha memakai dua kata ini berganti-ganti dengan maksud sama. Jadi pahami dengan baik. Wa in akro, bukan wa in ajjaro, tapi sama maksudnya. Wa in akrohu, ay wa in akro, ya, wa in akro, menyewakan dalam akad muqabarah ya. Wa in akro al maliku as-sakso iyaha al ardo bidhahabin au fidhatin au rupiyatin au dolarin. Jikalau dia menyewakannya dengan upah emas, upah uang, bukan dengan persentase hasil panen, au syarata lahu ta'aman makluman fi dhimmatihi, atau dengan cara mengatakan 100 kintal beras makluman fi dhimmatihi, di tanggungan dia, jaza, ini boleh, ini jadi akadnya kira akad ijarah. Paham ya? Kama bayanna. Amma law dafa'a lisaksin, amma law dafa'a lisaksin ardon fiha nakhlun kathir au qalil fasaqahu alaihi wa zara'ahu alal ardi fatajuzu hadhil muzara'atu taba'an lil musaqati. Paham ya? Ini muzara'ah yang dibolehkan, taba'an lil musaqah. Paham Azam? Ya, al muzara'ah taba'an lil musaqah ini dibolehkan. Baik. Selanjutnya ikhwan yang dimuliakan Allah, kita membahas bab yang penting, tapi mungkin setiap negara punya uruf yang berbeda-beda. Bab apa itu namanya? Bab Ihya'ul Mawad. Ya, Ihya'ul Mawad. Perhatikan kok ya, Ihya'ul Mawad. Tapi di bab Ihya'ul Mawad ini nanti di dalamnya itu musonif akan membahas tentang bab apa ya? Mengkomersialkan air. Mengkomersialkan air. Boleh nggak kita menjual air? Air minum itu loh, air mentah. Di rumah itu kan kita punya air tuh di jeding. Ya, kita kan ada air. Boleh nggak orang butuh air yang bayar? Itu boleh nggak? Mengkomersialkan air di rumah itu boleh nggak? Air mentah itu, bukan air teh, air mentah. Nah itu boleh nggak? Nah, jadi seperti itu. Akan dibahas bab tentang itu. Mungkin bab yang kedua ini lebih nih ya, lebih waqi'i karena kita mengalami kehidupan sehari-hari. Kalau Ihya'ul Mawad itu artinya tanah kosong. Kenapa di tempat kita ini tanah kosong ini bab ini nggak terlalu waqi'i? Karena di negara kita semua tanah itu ada pemiliknya. Nggak ada tanah kosong di negara kita. Kalau nggak milik personal berarti milik negara. Sudah seperti itu undang-undangnya. Sehingga kita nggak bisa, itu ada tanah kayaknya nggak ada yang punya, kita booking. Nggak bisa di negara kita. Ya. Berbeda dengan mungkin sebagian negara masih ada, karena hutannya mungkin masih banyak sekali, negara belum memiliki regulasi tentang tanah kosong, akhirnya ya selama dia membooking tanah jadi milik dia. Tapi di Indonesia nggak ada seperti itu. Maka saya akan membahas yang air ini dulu, air. Ya, air. Baik. Ditulis ini, saya dikte. Hukum air, mata air ya, air tok, air umbul, air yang di rumah, air ini, air mutlak, itu ma'un mutlak. Dibagi dua. Air ini muncul di tempat umum atau air ini muncul di tempat khusus. Kayak di rumah kita muncul mata air, ini namanya di tempat khusus. Muncul di tempat umum seperti telaga-telaga, danau, umbul, sendang,
waduk, paham? Air ada muncul tapi di tempat umum. Nah, jadi air itu dibagi dua, muncul di tempat khusus atau muncul di tempat umum. Kalau muncul di tempat umum itu milik bersama, nggak boleh kalau ada orang ngambil bayar ke saya, kecuali diambil sama pemerintah, tiket, regulasi untuk pengaturan dan perawatan itu tidak ada masalah. Tapi pribadi kemudian ini nggak boleh. Itu kalau air di tempat umum. Kayak air sungai ini misalkan ya, air sungai ini, Basil jaga di situ, kalau ada adik kelas pengen ngambil air bayar ke dia, nggak boleh, karena air di tempat umum. Jadi kalau air di tempat umum hukumnya milik bersama, hukum asalnya milik bersama. Yang kedua, air yang muncul di tempat khusus, kayak air di rumah antum, air di rumah saya, ini kan di tempat khusus. Hukumnya apa? Dibagi dua. Mencukupi kebutuhan atau tidak mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhan atau tidak mencukupi kebutuhan. Maksudnya apa? Air yang ada di rumah kita itu mencukupi kebutuhan makan minum kita sehari-hari. Paham? Atau tidak mencukupi, artinya mepet. Untuk BAB, untuk nyuci baju, nyuci piring, untuk makan, untuk minum, itu mepet, ngepas atau bahkan kurang. Ya. Kalau tidak mencukupi atau mepet atau ngepas, itu hukumnya adalah boleh kita menjual. Misalkan ada, saya minta airnya buat nyuci mobil, bayar, boleh. Saya minta airnya buat makan, minum, bayar, itu boleh. Kalau nggak mencukupi atau mepet, ngepas, paham? Itu boleh, ngambil tarif itu boleh. Ya. Nah, yang kedua ini mencukupi, turah-turah. Kayak di kebanyakan kita, Masya Allah, air itu melimpah. Kita makan minum sudah semuanya aja, satu bak masih penuh, ya kan? Lah, seperti kebanyakan kita, sudah dipakai ini itu, satu bak masih penuh. Terus ada yang minta, itu bagaimana hukumnya? Dibagi dua. Ya, bagi dua. Ya. Kebutuhannya untuk apa? Ya. Jadi dibagi dua ini kebutuhannya untuk apa? Pertama, kalau kebutuhannya itu selain manusia dan hewan, nyiram tanaman, nyuci baju, nyuci mobil. Yang penting orang yang butuh ini butuhnya bukan untuk nyawa, bukan untuk manusia, bukan untuk makan minum maksudnya, dan bukan untuk hewan, bukan untuk makan atau minum hewan, butuhnya untuk tumbuhan atau bahkan benda mati. Ini boleh bayar, boleh masang tarif. Kamu mau apa? Ya, air masih satu bak mandi, memang masih banyak, masih turah-turah. Terus ada orang minta, untuk apa? Untuk nyuci motor, bayar, boleh. Karena motor itu bukan manusia dan bukan hewan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, butuhnya itu untuk makan atau minum, atau untuk ngasih minum hewan. Ya. Maka dilihat dua keadaan. Kalau air yang ada di kita itu adalah air mata air yang selalu keluar terus, maka wajib ngasih gratis. Kalau nggak ngasih kita dosa.
Wajib, ngasih gratis itu wajib. Tapi kalau air itu adalah air pam, bukan air sumur, air beli, boleh masang tarif. Walaupun untuk hewan atau manusia. Paham? Ya, perhatikan, saya ulangi. Air itu dibagi dua. Air umum dengan air khusus. Air umum harus air umum milik bersama, nggak boleh masang tarif. Yang kedua, air khusus. Air khusus itu sudah mencukupi, belum mencukupi. Kalau belum mencukupi, boleh masang tarif, boleh nggak ngasih. Kalau mencukupi, itu dibagi dua. Untuk selain hewan dan manusia, untuk hewan dan manusia. Untuk selain hewan dan manusia, boleh masang tarif, boleh nggak ngasih. Untuk hewan dan manusia dibagi dua. Airnya itu yang selalu muncul seperti mata air dan sumur, atau air pam beli. Kalau air beli, boleh nggak ngasih, boleh masang tarif. Kalau air sumur atau selalu muncul, harus ngasih gratis. Berarti kapan kita harus ngasih gratis? Ya, air sendiri untuk manusia dan hewan selalu muncul seperti sumur dan air. Terus memenuhi kebutuhan. Ini harus ngasih gratis. Paham nggak? Taib, sebelum saya lanjut, saya pengen satu mengulangi. Siapa? Silakan. Yang mau mengulangi yang keras biar yang lain mencatat. Siapa? Ayo, Dava, yang keras. Ya. Betul. Ya. Dan yang khusus itu artinya milik sendiri, itu bagi dua. Pertama, tidak mencukupi kebutuhan. Artinya airnya itu tidak banyak. Jika ada yang kita beli jual dan memberikan tarif biaya. Atau boleh nggak ngasih juga? Atau boleh nggak ngasih karena tidak mencukupi kebutuhan. Betul. Dan yang kedua, mencukupi kebutuhan dengan ada dua bagian, dua macam. Yang pertama, kebutuhan untuk selain manusia dan hewan. Contoh kayak motor, cuci motor, itu boleh kita menarik biaya. Kalau memang yang minta. Dan boleh nggak ngasih? Bagus. Yang kedua, kebutuhan untuk makan, minum, dan hewan dengan catatan air sumur dan sering mengalir dan sering muncul, artinya nggak kering, dan juga bukan air pam yang bayar. Itu harus memberi secara gratis. Ya. Kalau yang ini? Kalau yang air pam atau yang kering, maka boleh nggak ngasih dan boleh tarif. Ya, sekarang berarti kalau saya tanya, kapan kita wajib ngasih air gratis? Itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar kita ngasih air gratis. Pertama, airnya di tempat pribadi. Kedua, yang membutuhkan itu adalah hewan atau manusia. Ketiga, mencukupi kebutuhan. Keempat, airnya adalah air yang tipenya selalu muncul. Kalau 4 ini terpenuhi, kita harus ngasih air gratis. Paham? Coba ulangi selain Dava. Kapan kita wajib ngasih air minum atau air mutlak gratis? Ya, Musa. Yang pertama, airnya muncul di tempat sendiri. Tersendiri. Yang kedua, untuk kebutuhan hewan. Untuk kebutuhan hewan atau manusia. Kemudian yang ketiga, mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan pribadi, ya. Yang keempat, airnya terus mengalir.
terus mengalir. Kalau satu dari 4 ini tidak terpenuhi, boleh masang tarif, boleh nggak ngasih. Coba yang mengulangi lagi, 4 kriteria syarat agar wajib ngasih air gratis ya Pak. Bilal, ya. Yarjan, ayo. Terus. Bagus. 4 itu harus terpenuhi semua agar wajib ngasih gratis. Agar wajib ngasih gratis. Karena kalau kita katakan wajib, kalau antum nggak ngasih, antum dosa. Misalkan air di rumah antum itu memenuhi 4 ini, terus ada yang minta air, antum nggak ngasih, dosa. Paham nggak? Penting ini. Ya, ada pengemis minta airnya orang Jakarta misalkan. Ya. Terus padahal air di rumah antum itu sumur. Cukup. Yang minta orang. Terus sumurnya sumur pribadi. Atau sumur keluarga. Atau apa, yang penting milik, bukan milik umum. Terus nggak ngasih. Karena apa? Masa minta-minta terus, dosa. Paham? Sekarang saya tanya nih, orang yang rumahnya Semarang ada nggak? Habib, ente airnya apa di rumah? Sumur. Nah, sumur. Semarang itu kan kota nggak di rumah? Ya, sumur. Cukup nggak sehari-hari? Cukup. Terus pribadi, sumurnya pribadi. Nah, kalau ada yang minta orang, wajib ngasih. Dengan catatan mintanya untuk orang ya. Kalau mintanya untuk pengairan pabrik, ya nggak wajib ngasih. Mintanya untuk nyiram tanaman, nggak wajib ngasih. Tapi kalau untuk buat apa Pak? Buat makan, buat minum, buat masak nasi, samudra ya. Jangan melotot ke ini, Noval, takut dia. Kalau dia pulang gimana? Gara-gara takut sama antum. Ya. Noval, takut kan? Takut kan? Iya, takut dia. Atau justru Noval yang menakutkan? Ya, baik. Selanjutnya kita baca kitabnya. Baik. Ihyaul Mawat itu ikhwah, itu artinya menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya. Dengan dia menghidupkan, maka tanah itu jadi milik dia. Sekarang kita nggak bisa menemukan gitu di tempat kita ya. Maka arkanul Ihyaul Mawat itu ada 2. Pertama muhyi, orang yang membokeng tanah yang nggak ada pemiliknya. Seperti tanah di hutan pelosok, dia bokeng, dia kasih pagar, jadi milik dia. Itu namanya muhyi. Yang kedua namanya mawat. Mawat itu tanah yang nggak punya pemilik, namanya mawat. Mawatun. Syarat muhyi harus muslim. Orang Kristen nggak bisa melakukan ini. Tentu ini zaman itu ya. Harusnya gitu, hukum Islamnya seperti itu harusnya. Kemudian mawat. Syaratnya mawat adalah hurroh. Hurroh itu tidak pernah ada kepemilikan di tanah itu. Kalau tanah itu pernah ada yang memiliki, walaupun 1000 tahun yang lalu, itu bukan mawat. Tapi itu milik ahli waris yang 1000 tahun dari keturunan itu. Paham nggak? Jadi rukunnya ada 2. Rukun yang pertama muhyi, rukun yang kedua mawat. Syarat muhyi harus muslim, syarat mawat harus hurroh. Lam yajri alaihi milkun. Nggak pernah ada kepemilikan di tanah itu.
Terus sifat Ihyaul Mawat itu bagaimana? Ma yajri fil urfi imarah, yang mana di adat dinamakan menghidupkan. Dia menghidupkan tanah untuk dijadikan rumah, maka dibangun pagar. Kalau belum dibangun pagar, cuma dikasih pelang, mau dibangun rumah, itu belum diihya, maka orang lain boleh menggeser. Ente Ihyaul Mawat ingin apa? Ingin jadi kebun, maka harus diratakan, dibikin gundukan-gundukan tanah untuk ditanamin. Kalau cuma dikasih pelang, mau dijadikan kebun, maka orang lain yang menggundukkan tanah, dia yang memiliki. Paham? Ya, itu namanya Ihyaul Mawat. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Karena pembahasan intinya cuma itu. Rukunnya dua, muhyi dan mawat. Muhyi harus muslim, mawat itu belum ada memiliki. Biar jadi ihya'nya sah, itu harus melakukan imarah secara urf. Kalau mau rumah harus dikasih pagar, kalau mau kebun nanti diratakan tanahnya, dan seterusnya. Secara urf dinamakan telah menghidupkan, maka jadi milik dia. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada faedah-faedah tadi antum tulis ya. Apa namanya nanti belajar bersama. Yang belum, perbedaan musaqat, mukhabarah, muzara'ah. Kemudian tentang air tadi silakan ditulis yang sistematis ya, dengan bertanya. Karena saya yakin catatannya saling melengkapi, nggak ada yang lengkap ya, saling melengkapi. Semuanya mencatat ya. Tayyib, naktafi bihadza. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil ini, Chris.